Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 8, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam perlindungan Allah dan senantiasa sehat selalu. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ustazah Erna Perdana bisa menyapa kembali kalian di awal tahun ajaran baru ini di semester 1, tentunya untuk pembelajaran matematika. Nah, untuk kelas 8 sendiri, untuk bab pertama ini kita akan membahas tentang sistem koordinat. Tetapi untuk pertemuan pertama ini kita hanya akan membahas terkait posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ustazah Herna rasa ini bukanlah sebuah materi yang sulit dan bukan materi yang asing karena di jenjang sekolah dasar kalian pun sudah pernah belajar tentang apa itu sistem koordinat, seperti apa itu sistem koordinat dan sebagainya. Ini adalah beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait penggunaan sistem koordinat. Nah, bahkan di sini pun untuk bermain apa ini ya, Angry Birds ya, ternyata juga bisa menggunakan sistem koordinat juga. Yang berikutnya, untuk hari ini tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu adalah menentukan koordinat suatu titik. Ini tentunya kalian sudah bisa karena ini hanya mereview kembali dulu ketika di SD, kemudian menggambar titik pada bidang kartesius, ini tentunya juga kalian pasti bisa. Dan yang ketiga adalah menentukan letak titik berdasarkan kuadran. Yang keempat adalah menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu. Nah, ini tadi berarti yang di sini tadi yang tegak itu namanya adalah sumbu X. Maaf salah. Yang tegak itu adalah sumbu Y. Kemudian yang mendatar ini adalah sumbu X. Dan dia saling tegak lurus. Ini tegak lurus ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah terdapat titik-titik koordinat dengan penulisannya itu adalah X, Y, dan ini tidak boleh dibolak-balik ya. Jadi misal aku pengennya Y dulu deh yang ditulis baru X gitu, nggak boleh ya. Jadi harus sesuai dengan kaidahnya, yaitu adalah X, Y. Jadi X dulu baru Y yang ditulis. Kemudian yang ketiga, nilai X ini biasa disebut dengan absis, sedangkan untuk nilai Y disebut dengan ordinat. Kita coba cek di contoh 1. Tentukan koordinat titik E, F, dan G berikut. Kita mulai dari titik E dulu. Ingat, ketika kita mau menentukan titik koordinat, berarti tadi harus X, Y. Kita coba cek X-nya dulu. X tadi yang mendatar ya. Ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Nah, X itu adalah yang mendatar. Kita coba cek X-nya sampai di angka berapa ini? 1, 2. Berarti ada di 2. Kemudian kita lihat Y. Y tadi yang tegak. Berarti kita coba cek 1, 2. Berarti jadinya koordinat titik E itu adalah 2,2. Ingat, tadi adalah X, Y. Jadi bilangan yang di X dulu, baru setelah itu bilangan di Y. Sekarang kita coba F. Di F ini berarti kita coba cek dari X-nya dulu. Ini ada 1, 2 juga. Kemudian yang di Y. Ini adalah 1. Tapi dilihat untuk yang di F ini dia di bilangan negatif 2. Berarti titik koordinat dari F itu adalah negatif 2,1. Kemudian untuk titik G. Untuk titik G, dilihat X-nya di sini itu adalah negatif 3. Kemudian di Y-nya ternyata juga negatif 3. Berarti koordinat titik G adalah negatif 3, negatif 3.
Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, kalau tadi ada bidang kartesius, ada titik-titiknya, kita diminta untuk mencari koordinat titiknya. Sekarang dibalik, ada koordinat titiknya, diminta untuk menggambar titik-titik tersebut pada bidang kartesius. Kita coba cek ya. Di sini permintaannya adalah gambarlah titik-titik berikut pada bidang koordinat kartesius A 0,-4, B 3,2, C min 2,2, D min 4,-3. Kita coba lihat gambarnya. Pertama di sini sudah ada bidang kartesius, dimulai dari titik A dulu 0,-4. 0 itu adalah punyanya X, berarti di sini. Kemudian min 4 adalah punyanya Y, berarti kalau kita hubungkan jadinya nanti ada di sini. Kita coba cek. Nah, ini dia titik A 0,-4. Ini adalah A. Kemudian yang berikutnya B 3,2. Ingat titik tadi adalah X dulu baru Y. Kita lihat berarti X-nya itu adalah 3. Berarti X-nya 3, berarti dari sini. Nanti jalannya, kemudian Y-nya adalah 2. Berarti nanti kalau kita urutkan jadinya begini. Maaf kebalik. Berarti harusnya ke atas 3,2. Nah, berarti harusnya titik B nanti ada di sini. Kita coba cek. Nah, itu dia. Berarti ini adalah titik B. Kemudian yang ketiga itu adalah titik C min 2,2. Berarti X-nya adalah min 2. Kemudian Y-nya adalah 2. Berarti di sini. Berarti harusnya ada di sini titiknya, kita coba cek. Nah, ini dia. Ini adalah titik C. Kemudian yang terakhir itu ada titik min 4,-3. Berarti X-nya ada di min 4, Y-nya ada di min 3. Berarti nanti titiknya ada di sini. Berarti kita coba cek. Nah, ini berarti adalah titik D. Mudah ya, dan Ustazah Erna rasa ini sudah sering sekali diajarkan ketika di SD. Jadi ini hanya mengulang sedikit saja. Itu adalah terkait letak titik berdasarkan kuadran. Nah, tadi seperti yang sudah Ustazah Erna sampaikan, ini adalah sumbu X, biasanya disebut dengan absis juga. Kemudian ini adalah sumbu Y-nya, disebut dengan ordinat. Untuk letak titik berdasarkan kuadran, kita mulai dari kuadran 1. Kuadran 1 itu ada di bagian atas kanan. Ini ya kuadran 1. Berarti kalau di bagian atas kanan otomatis X-nya nanti adalah positif, Y-nya juga harus positif karena di yang bagian atas kanan ini X-nya dilihat ini di garis bilangan, X-nya ini positif, Y-nya ini positif. Itu namanya adalah kuadran 1. Kemudian untuk kuadran 2 berarti ada di sebelah sisi kiri atas. Nah, ketika di kuadran 2 ini kita lihat X-nya. Ternyata X-nya ini adalah X negatif. Berarti ini negatif. Kita lihat Y-nya. Y-nya ini adalah Y positif. Berarti kuadran 2 itu ketika X-nya negatif dan Y-nya positif. Sekarang kita ke kuadran 3. Berarti ada di sisi kiri tapi bawah. Kuadran 3. Nah, berarti kita lihat dari X-nya. Kalau kuadran 3, oh ternyata X-nya negatif. Kemudian Y-nya kita lihat. Oh, ternyata Y-nya juga negatif. Berarti kuadran 3 itu harus X negatif dan juga Y negatif. Kita lanjutkan untuk kuadran 4, berarti ada di sisi kanan bawah. Nah, kalau kuadran 4 ini gimana? Kita mulai lihat dari X-nya di garis bilangan. Ternyata ini adalah X positif dan yang Y-nya ini adalah Y negatif. Nah, itu tadi adalah terkait tentang letak titik berdasarkan kuadran. Di contoh 3.
Tentukan letak titik-titik pada gambar di samping berdasarkan kuadrannya. Nah, kita coba lihat, kita mulai cek dari kuadran 1. Ingat, kuadran 1 itu tadi ada di bagian kanan atas. Berarti adalah ini. Kanan atas, kemudian X dan Y-nya harus positif. Berarti kuadran 1 ada siapa saja? Kuadran 1 berarti ada titik A dan juga titik B. Sekarang kita coba ke kuadran 2. Kuadran 2 tadi ada di sisi kiri atas. X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti ada siapa? Ternyata ada titik C dan D. Kemudian kita mulai dengan kuadran 3, berarti kuadran 3 tadi di sisi kiri bawah, berarti ini di sebelah sini kuadran 3, berarti kuadran 3-nya adalah titik E dan F, dan di kuadran 4, berarti tadi di bagian kanan bawah, X-nya positif, Y-nya negatif, berarti adalah titik G dan H. Itu tadi adalah tentang letak titik berdasarkan. Kita lanjutkan yang berikutnya, itu adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini sudah ada bidang kartesiusnya. Kita coba cek, kita pakai satu titik. Di situ titik koordinatnya adalah 2,6. Dari mana 2-nya? Ini loh, dari yang bagian ini. Di sini. Nah, 6-nya di mana? Nah, ini 6-nya. Berarti titik A ini adalah 2,6. Kita coba cari posisi titik 2,6 ini terhadap sumbu X. Kita coba cari terhadap sumbu X dulu. Jadi dari titik ini, sumbu X kan tadi yang sebelah sini. Berarti kita coba ukur langkahnya aja. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jarak titik A itu tadi terhadap sumbu X itu adalah 6 satuan. Nah, sekarang kita coba cari jarak titik ini tadi, titik A terhadap sumbu Y. Ingat, sumbu Y yang tegak ini, berarti kita hitung langkahnya. 1, 2. Berarti adalah 2 satuan. Kita lanjutkan, coba di yang satunya. Nah, ini dia. Ada, kita anggap ini sebagai titik B. Titik B ini, titik koordinatnya adalah 0,-2. X-nya di 0, ini. Kemudian Y-nya ada di -2. Kita coba cari, kalau titik 0,-2, jarak terhadap sumbu X-nya berapa ya? Ingat, ini sumbu X-nya. Berarti kita buat langkahnya 1, 2. Berarti jarak terhadap sumbu X itu adalah 2 satuan. Kalau terhadap sumbu Y 0 satuan. Kenapa? Karena dia titik B ini tepat atau pas di sumbu Y. Nah, itu tadi terkait posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti bisa kita simpulkan, ketika mencari jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, itu cukup lihat koordinat X, Y-nya. Jadi nanti kalau bentuknya soalnya tidak dalam bentuk gambar bidang kartesius, kalau hanya titik saja bisa kita lihat dari nilai koordinatnya X, Y-nya. Itu yang langkah pertama. Kemudian langkah kedua, jarak terhadap sumbu X, maka cukup lihat siapa? Lihat Y-nya. Jadi, untuk mencari jarak terhadap sumbu X, cukup lihat nilai pada Y ini. Misal nilainya 3, berarti adalah jarak terhadap sumbu X-nya adalah 3 satuan, dan seterusnya. Nah, berarti untuk mencari jarak terhadap sumbu Y, maka cukup dilihat, oh ini salah nih, lingkarannya. Berarti cukup dilihat dari X-nya. Berarti nanti misal nilai ada titik misal 3, -4. Berarti kalau kita mau cari jarak titik 3,-4 terhadap sumbu X,
terhadap sumbu X, berarti ingat tadi yang dilihat adalah Y-nya. Di sini ada min 4. Ingat, jarak itu tidak mungkin negatif, jadi hanya 4 satuan saja, bukan negatif 4 satuan. Berarti jarak terhadap sumbu X-nya adalah 4 satuan. Sekarang kita cari kalau terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y, ingat tadi yang dilihat adalah X-nya, berarti nilai X-nya adalah ini. Berarti dia adalah 3 satuan. Kita lanjutkan, ini misal contohnya. Tentukan jarak titik-titik berikut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita mulai dari yang pertama, ini berarti titiknya berapa? Titiknya ini berarti adalah 2,-4. Maka jarak terhadap sumbu X, tadi ingat hanya melihat dari nilai Y berarti adalah 4 satuan. Bukan negatif 4, tapi 4 satuan karena jarak itu tidak ada yang negatif. Kemudian yang berikutnya, jarak terhadap sumbu Y. Jarak terhadap sumbu Y berarti cukup lihat nilai X-nya, yaitu adalah 2 satuan. Berikutnya, di sini ada titik, kita lihat titik koordinatnya berapa? Ini titik koordinatnya adalah min 6,5. Karena titik koordinatnya adalah min 6,5, berarti jarak terhadap sumbu X-nya itu kita lihat dari Y-nya, berarti adalah 5 satuan. Dan jarak terhadap sumbu Y-nya, berarti kita lihat bagian X-nya, berarti adalah 6 satuan. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah Erna sampaikan terkait posisi titik terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti boleh ditanyakan berikutnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.